kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang mengalami guncangan hebat dalam hidupnya. Namun, ia tetap tegar dalam duka dan tabah dalam luka. Murni, kamu dengar baik-baik ya. Bapak mau mandiin ibu kamu dengan air 7 sumur. Ini satu-satunya cara agar ibu kamu tuh terbebas dari santet. Bapak tiri kamu itu udah berharga buat ibu karena bapak tiri kamu ini ibu masih hidup. Kalau kamu tuh nggak suka punya orang tua jualan pecel ayam pecel lele, tapi nggak gini caranya. Kamu sengaja ya mau ngancurin usaha orang tua, ya? Sampai kamu makan hasil ibu jualan pecel ayam, diajar kamu. Kamu benar-benar bosan hidup kamu, ha? Kamu mau ibu kamu tuh mati dihakimi sama warga, ha? Kisah pilu ini dimulai dari ibu saya, Mbak. Waktu itu ibu saya tiba-tiba sakit. Saya pikir cuma kecapean, tapi kok lama-lama tambah aneh. Maksudnya aneh bagaimana? Setiap malam itu, ibu saya menggigil hebat, Mbak. Bahkan sampai muntah darah. Hah? Muntah darah? Iya, Mbak. Dan yang bikin saya makin takut, muka ibu saya itu semakin pucat dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ya Allah ibu sakitnya makin parah loh bu. Kita ke rumah sakit ya bu, ayo bu kita pergi sekarang ayo. Gak usah dibawa ke rumah sakit, percuma. Percuma gimana pak? Ibu makin parah loh pak. Ibu kamu itu bukan sakit biasa, dia kena santet. Santet? Iya, ibu kamu ini disantet sama saingan dagang pecel ayam bapak. Pak, jangan ngomong aneh-aneh deh. Santet itu tahayul. Kamu tuh nggak percaya karena kamu tuh nggak sayang sama ibu kamu. Kamu mau kan ibu kamu tuh cepet mati? Astagfirullahaladzim pak. Kok bapak ngomongnya kayak gitu sih? Justru aku sayang sama ibu. Makanya aku mau nyelamatin ibu dengan cara yang masuk akal. Ibu istighfar ibu. Astagfirullah ibu. Ibu jangan kayak gini ibu istighfar. Murni, udah cukup. Udah nggak ada waktu lagi ya. Kalau kamu mau nyelamatin ibu kamu, cuman ada satu cara. Apa? Sekarang juga kamu ambil kain kafan mayat perawan. Enggak pak, aku nggak mau kalau harus ngambil kain kafan. Jadi kamu lebih memilih ibu kamu mati ketimbang kamu ngambil kain kafan perawan itu, iya? Kenapa bukan bapak aja sih yang ngambil? Jangan paksa aku pak. Yang harus mengambil kain kafan itu anak kandungnya yang sedarah. Satu-satunya harapannya cuma kamu. Nggak mau, enggak pak. Kamu tahu ngelawan aja. Kamu dengar baik-baik ya. Harapan satu-satunya itu cuma kamu. Aku tetap gak mau ngambil kain kafan itu. Dosa, Pak. Ibu istighfar, Ibu. Nur, nih, ikutin semua kata-kata bapak kamu. Udah cepet tunggu apa lagi? Kamu gak dengar? Paling nyakitin saya, Mbak. Saat ibu saya sakit, dia malah menyuruh saya untuk menuruti kemauan bapak tiri saya, Mbak. Terus apa Mbak yang kamu lakukan? Saya gak tega ngelihat ibu saya yang seperti mayat hidup. Saya terpaksa, Mbak, mengikuti keinginan bapak tiri saya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu mengambil kain kafan perawan dari kuburan? Iya mbak, malam itu saya nekat. Saya pergi ke kuburan. Saya cari makam yang meninggalnya masih gadis mbak. Ya Allah mbak, tapi dari mana kamu tahu kalau jenazah yang dikubur itu masih perawan? Saya lihat dari tanggal lahir dan tanggal meninggalnya mbak. Kebetulan saat itu saya lihat batu nisan atas nama Ratih yang lahir tanggal 13 Mei 2008 dan meninggal tanggal 31 Mei 2025. Di situ saya yakin, Mbak,
pasti jenazah yang ada di dalamnya itu masih gadis. Karena setelah saya hitung, usianya baru 17 tahun, Mbak. Murni, kamu tenang aja. Bapak bakal nyelamatin kamu. Ya. Murni, cukup. Gak usah nangis. Bapak udah nolongin kamu. Ingat itu. Apa iya kain kafan perawan itu bisa menyembuhkan santet yang menimpa ibu kamu? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Saat malam itu, bapak tiri saya membungkus ibu saya dengan kain kafan, Mbak. Dan dimandikan air 7 sumur oleh bapak tiri saya sendiri. Pak, jangan biarkan ibu terbungkus seperti ini. Pak, lepasin. Jangan ganggu. Murni, kamu dengar baik-baik ya. Bapak mau mandiin ibu kamu dengan air 7 sumur. Ini satu-satunya cara agar ibu kamu tuh terbebas dari santet. Kalau kamu masih mengganggu, penyakit ibu kami ini akan semakin parah. Tahu kamu? Udah, bikin kamu. Setelah dibungkus kain kafan perawan, apa ibu kamu menjadi sembuh? Iya, Mbak. Di luar nalar saya sendiri, ibu saya sembuh total. Bahkan lebih baik dari sebelumnya, Mbak. Tapi kenapa, Mbak? Sejak saat itu, ibu saya yang dulunya penuh kasih sayang berubah, Mbak. Jadi suka marah-marah dan bahkan saya sampai dipukul, Mbak. Murni, mau kemana kamu? Bantuin ibu bikin bumbu, nanti malam kita mau jualan. Aduh, nggak bisa, Bu. Aku harus pergi kursus. Ada ujian penting hari ini. Kursus? Ujian? Emangnya itu lebih penting daripada bantuin ibu? Iya. Nanti ya kalau kamu udah nikah, ujung-ujungnya kamu tuh juga di dapur. Nggak gitu juga, Bu. Banyak kok anak perempuan yang sukses kalau udah nikah. Mau membantah? Iya. Mau jadi anak durhaka?
Enggak, Bu, enggak. Makanya turutin semua kata-kata ibu. Murni, benar apa yang dibilang sama ibu kamu itu. Kamu tuh jangan bikin ibu kamu susah. Atau kamu mau jadi anak durhaka. Anak durhaka itu dosa besar. Kalau aku jadi anak durhaka, itu karena aku nggak nurut sama bapak tiri yang ngajarin hal musyrik yang gak masuk akal. Murni! Kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu sama bapak tiri kamu? Ingat ya, bapak tiri kamu itu udah berharga buat ibu karena bapak tiri kamu ini ibu masih hidup. Tuh, dengerin apa yang dibilang barusan sama ibu kamu. Dasar orang gendeng. Kalau ketemu, kita becek-becek dia. Iya, kalau kita ketemu langsung, kita kubur tuh malingnya hidup-hidup. Iya, biar tahu rasa. Mas, apa itu? Nggak tahu. Kita lihat dulu. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini kok rame-rame? Semalam ada kuburan yang dibongkar. Kuburan almarhumah Ratih. Saya nggak tahu siapa orangnya. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget ya almarhumah sama keluarganya. Tega banget itu. Bener-bener jahat ya. Iya, yang berani bongkar kuburannya itu udah nggak waras, stres, nggak punya otak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bongkar. Kamu tuh mau hati-hati, pelan-pelan jalannya. Reset, Bu. Murni, kamu tahu siapa yang bongkar kuburannya Ratih? Enggak lah, Bu. Murni, kalau kamu sampai buka mulut, ibu kamu bakal mati. Katanya tahu. Tahu nggak? Enggak tahu. Iya, gimana sih? Ngomong nggak jadi, udah kita lapor aja deh ke aparat desa yuk. Iya, betul. Yuk. Iya, mari. Ih, gimana sih? Untung aja kita nggak ketahuan. Coba kalau ketahuan. Udah, mau masuk. Udah masuk. Masuk kamu. Murni, sini kamu. Kamu bener-bener bosan hidup, ha? Jawab! Enggak, Pak, enggak. Terus kenapa? Kamu mau bilang kalau kamu yang bongkar kuburannya si Ratih? Kamu mau ibu kamu mati dihakimi sama warga? Hah? Maaf. Kamu dengar baik-baik. Kalau sampai kamu bocorin soal pencurian kain kafan itu, Bapak benar-benar akan hajar kamu. Gian kamu. Macam-macam aja. Sekarang mendingan kamu bantuin ibu. Bikin bumbu, nanti malam kita mau jualan lagi. Ayo. Iya, Bu. Malamnya saya membantu mereka, Mbak, berjualan pecel ayam dan pecel lele. Tapi anehnya, baru juga kami jualan, bapak tiri saya itu sudah diserbu oleh pembeli. Padahal kami baru buka. Saya curiga, semua itu pasti karena kain kafan perawan yang saya curi. Maksud kamu? Saat itu, saya melihat, Mbak, tempat mengulek sambal dialasi dengan kain kafan itu. Ini, Mas, nasi putih sama ayamnya. Ya, makasih. Sambalnya pedasnya pas. Enak banget, Bu. Iya, pecel ayamnya juga gurih banget. Pokoknya mantep banget deh. Terima kasih ya. Jadi 60.000, Mbak. Ya, kasih. Murni. Maaf ya, anak saya ini lagi
patah hati, lagi putus sama pacarnya. Maaf ya, maaf. Hati-hati ya. Bu, aku nggak bohong, Bu. Tadi kain kafan itu gerak-gerak. Di baliknya ada sesuatu. Ampun, kamu tuh gak usah macam-macam deh. Kalau sampai kamu berani cerita tentang kain kafan itu bisa kena sama diri kamu sendiri, ngerti? Bu, tolong berhenti, Bu. Itu nggak baik, Bu. Nggak berkah. Wah, kamu tuh gak usah berisik. Mbak, ini mengerikan sekali. Iya mbak, apalagi saya lihat sendiri kalau kain kafan yang dijadikan alas untuk mengulak sambal itu bergerak. Mbak, menurut kamu mungkin nggak yang menggerakkan kain kafan perawan itu adalah arwah jenazah yang kamu ambil kain kafannya? Saya juga pikir begitu mbak. Apalagi saat itu ada pelanggan yang komplain. Komplain kenapa? Dia komplain mbak, kalau pecel ayam dan pecel lele yang dia bawa pulang ke rumahnya ada belatung dan tanah merahnya mbak. Wah, akhirnya makan enak juga. Wah, gak bener nih. Banyak belatung ya.